Baik, selamat pagi 7172. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan hidupkan kamera kamu. 72 juga hidupkan kamera kamu. Ardipan silakan berjalan absensinya ya anakku ya. Ya, Bu. Gilbert juga silakan berjalan absen. Ini waktunya sudah habis. Jadi yang lain kalau belum masuk alfakan aja. Tapi kalau dia tiba-tiba masuk, karena ini ibu sengaja otomatis masuk. Biasanya ibu harus invite dulu, admit dulu. Ini langsung otomatis masuk. Baik. Rita Lingga, Glory Ivana, Ausi Gabriel, ini Glory ini. Marsha Aulia, Marco Kaban, Febieta, di manakah diri kalian? Sembunyinkah? Rebahankah? Anak 71 juga seperti ini, matikan kamera. Tapi sebelum Ibu kita sampai ke materi, satu hal yang Ibu puji dari kalian 7172, kalian cukup berbeda dari 7374. Artinya kalau dari segi persaingan, ini 7172 bersaing ini. 7374 tadi Ibu mulai 810, Ibu mulai 810 dan semuanya belum masuk. Yang masuk masih 29 orang. Waktu sudah berjalan 10 menit tapi yang masuk masih 20 orang. 29 orang. Tapi ini 72, 71 Ibu sangat apresiasi. Ini sudah 846, yang masuk sudah hampir 53 orang. Kelas 72 berapa orang Ardipan? 36 ya anakku ya? 36 orang, Bu. Oke, 71 juga 36. Seharusnya yang masuk 72 orang, ini 53. Berarti berapa orang lagi nih? 9 orang lagi. Bukan sih ya, 19 orang lagi. Gilbert silakan kamu gubris dulu di grup Gilbert. Yang lain silakan masuk gitu. Ardipan juga silakan ke 72 nak, grup 72 kalian. Jangan ke bank studi. Silakan masuk gitu. Biar kita mulai. Ini sudah 47, waktu kita tinggal 20 menit. Baik, 7172. Terima kasih sudah hadir. Ibu share screen dulu seperti. Oh, Ibu ingatkan itu kemarin yang Ibu bagikan tadi malam sudah ditulis tidak ada catatan? Sudah dipelajari tidak? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah, itu Bu. Ibu bagi sampai menyimpulkan ya, nak, sampai menyimpulkan puisi rakyat. Iya tidak? Iya, Bu. Ya, berarti materi kita sampai di situ. Ya, Ibu share screen dulu ya. Nampak tidak di layar kamu, nak? Ada, Bu, ada. Oke. Ada, Bu, ada. Ya, terima kasih. Ada, Bu. Jenis pantun. Kemarin kita sudah belajar tentang pantun. Definisinya sudah, ciri-cirinya sudah. Nah, pertanyaan pertama sebelum kita masuk ke jenis-jenis pantun. Ada tidak di antara kalian tanpa melihat buku? Coba sebutkan ciri-ciri pantun. Ibu kasih nilai. 172. Ciri-ciri pantun. Bersaja ABAB. Siapa kamu? Ardipan Siapa? Ardipan dulu. Empress dulu nanti Ardipan. Oke, Empress, silakan Empress. Yang pertama bersaja ABAB. Lihat ke Ibu. Bersaja ABAB. Siap itu 8 sampai 12 suku kata. Bait 1 dan kedua itu adalah sampiran. Yang ketiga dan keempat adalah isi, Bu. Bagus. Ardipan? Udah sama dengan Empress tadi, Bu, jawabannya, Bu. Sebutkan aja, nak. Apanya yang sama? Baris pertama dan baris kedua itu terdiri dari sampiran. Yang baris ketiga sama keempat isi. Lalu pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, 1 bait 4 baris. Sajaknya apa? Sajak? Bersaja ABAB. Bagus. Oke, terima kasih untuk kalian berdua. Kita masuk ke jenis-jenis pantun. Pantun memiliki ciri khusus, yaitu bagian sini diakhiri dengan pertanyaan. Ini adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu pasti diakhiri dengan pertanyaan. Artinya yang mendengar harus menjawab. Kita lihat contohnya. Berlayar kapal dari Berandan menuju arah Selat Melaka, lebar kepala daripada badan, apakah itu? Cobalah terka, apa kira-kira nak?
lebih lebar kepalanya daripada badannya. Si Prince lebih lebar badannya daripada kepalanya. Ya kan Prince? Dari badan. Apa itu Ardiwan? Patricia, apa itu kira-kira? Lebih lebar kepala daripada badan. Si Revalin juga gitu, lebih lebar badan daripada kepala. Ya kan Revalin? Orang pakai helm, Bu. Apa? Orang pakai helm. Orang pakai helm. Sama aja badannya. Oh, enggak juga anakku. Helm kan kecil tergantung helmnya. Sama aja badannya lebih lebar daripada kepala. Ada kira-kira yang lain? Tak ada. Kamu searching dulu nanti. Kemudian, melihat bintang di langit kelam, adapun bulan tertutup abu. Apa binatang darahnya hitam, janggut 8, tulangnya 1. Janggutnya 8, lebih banyak janggut daripada tulang. Apa nih kira-kira? Ulangi, Bu. Kok ibu suruh ulangi, kan kamu bisa lihat sih di layar kamu. Cumi-cumi, Bu. Iya, cumi-cumi atau gurita. Bagus. Ini juga tadi itu pantun yang pertama tadi, lebar kepala daripada badan itu juga jenis binatang loh, Nak. Ikan pari, Bu. Ikan? Pari. Iya, ikan pari. Berarti kamu sudah searching kau ya. Lanjut, yang ketiga. Ini berebut. Tempat duduknya sangatlah tinggi, namun ia bernasib malang. Bila malam ia berseri, jika siang ia menghilang. Apa ini? Bulan, Bu, bulan. Bulan, Bu, bulan. Iya, bagus. Ibu salut sama 72 ini. Cepat-cepat. Lanjut, itu tadi pantun teka-teki. Pantun teka-teki intinya dia diakhiri dengan pertanyaan dan harus dijawab. Pantun agama ini berkaitan dengan pencipta, berkaitan dengan religius atau ketuhanan. Contoh, pergi ke pasar membeli kerangnya dimasak dengan sayur. Jika masih merasa kurang, pertanda hati yang tak bersyukur. Jadi kalau kamu nanti orang kaya, Nak, kamu berduit, pengen beli sepeda motor, terus merasa kurang lagi, pengen beli mobil, merasa kurang lagi, pengen beli pesawat, merasa kurang lagi, semua. Itulah orang yang tak bersyukur lah seperti itu, merasa kurang terus. Lanjut, lihat bibi jualan jamu terserat, rasa ingin membeli, lihat jendela dunia dengan ilmu, carilah ilmu dengan mengaji. Nah, ibu nggak nyuruh kamu mengaji ya. Mengaji terus agama Islam. Ibu suruh kamu artinya mengaji di sini, tetaplah beribadah. Itu di agama berkaitan dengan ketuhanan atau penciptanya kita. Lanjut pantun nasihat. Pantun nasihat ini berisi anjuran atau imbauan berupa pesan moral kepada seseorang atau masyarakat. Contohnya, baik bergala sebaik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas sebaik tidak, asal budi sama dekanang. Maupun mau dibalas atau tidak perbuatan baik itu, asallah kamu ingat. Itu maksudnya. Lanjut, pantun jenaka. Ini pantun yang lucu, mengandung unsur lucu atau menarik, menghibur orang yang membacanya, menghibur orang yang mendengarnya. Contoh, anjing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepalanya botak suka sisiran. Nah, udah botak disuka sisiran. Lanjut, pantun yang kedua. Coba baca Abel Tia. Pantun yang kedua, Abel Tia. Berenang jauh para ikan, mereka bebas hatinya senang. Badan kurus, kurang makan, kalau ditiup goyang-goyang. Iya, siapa yang badannya kurus banyak-banyak makan lah kau, Nak. Nanti datang angin kencang kau duluan nyampe ke apa? Ke langit ke-7. Kalau si Empress nggak bakal nyampe itu ke langit ke-7, Nakku. Di bumi terus nanti itu. Tapi kalau badan kurus sudah nyampe kamu ke langit nanti. Jadi banyak makan yang kurus ya. Baik, itu pantun jenaka. Hanya 3 ibu buat, hanya 4 ibu buat, contohnya jenaka, agama, terus nasihat, sama pantun teka-teki. Lanjut kita ke pantun gurindam. Pantun gurindam, ke gurindam. Ini jenis puisi rakyat, puisi lama. Yang kedua, gurindam. Siapa yang bisa baca? Ini Galaksi A2 ini siapa nih Galaksi A2 ini? Joshua, Bu. Dua. Oh, Ibu pilih dulu dari kelas 72 dulu, dari kelas 72. 72 ada yang bisa baca, Nak? Saya, Bu. Ardivan, Bu. Ardivan mulu. Gak bosan kamu, Ardivan? Saya, Bu. Enggak sih, Bu. Tapi kalau ada yang lain bisa, ya mereka aja, Bu, kalau ada yang lain. Dulu. Siapa tadi itu? Kathleen kayaknya bisa, Kathleen. Silakan, Kathleen. Apa, Bu? Baca, Kathleen. Oke, Bu. Dari rambutnya. Yang tabel warna biru kan, Bu? Iya, kok tabel warna biru? Pengertian gurindamnya dulu, Nakku. Oh, gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula.
atau perumpamaan. Gurinda mengandung nilai agama dan moral sehingga dijadikan sebagai norma dalam kehidupan. Ya, gurindam itu berasal dari bahasa India, kirindam, sama dengan perumpamaan. Kalau dalam bahasa Batak tuh, perumpamaan ini dibilang dengan upasata umpamana. Kan kalau kalian sering lihat ke pesta, diajak mama, bokap nyokap kalian ke pesta, pasti kalian pernah dengar itu upasata umpamanya dalam pesta adat Batak. Harus juga berasa ada itu. Nah, ciri-ciri gurindam. Kalau tadi pantun 1 bait 4 baris, tapi kalau gurindam nak 1 bait hanya 2 baris. Nah, rima akhirnya a sama. Baris pertama merupakan syarat, baris kedua merupakan akibat dari baris pertama. Berdasarkan anjuran, budi pekerti, nasihat keagamaan dan lain sebagainya. Kita lihat contohnya. Barang siapa meninggalkan zakat, adalah hartanya boleh berkat. Zakat itu apa kira-kira nak? Apa zakat? Apa zakat? Bersedekah. Iya, bagus, bersedekah. Jadi ciri-ciri gurindam yang pertama tadi, baris pertama katanya itu syarat. Nah, baris kedua itu adalah akibat dari syarat itu. Barang siapa meninggalkan zakat, ini adalah syarat hidup. Artinya kita harus bersedekah. Nah, kalau kita tidak bersedekah, kalau kita meninggalkan bersedekah, apa akibatnya? Ya, harta kita tidak menjadi berkat. Itulah maksudnya ya. Paham? Baris pertama tadi syarat, baris kedua adalah akibat. Nah, kalau kita tidak menuruti syarat tadi, apa akibatnya? Kalau kita tidak bersedekah, apa akibatnya? Harta kita tidak menjadi berkat. Percuma kita kaya, tapi kalau kita tidak bersedekah, tak jadi berkat. Itu maksudnya ya, paham? Paham, Bu. Ya, bagus. Yang kedua, barang siapa berbuat fitnah, ibarat dirinya menentang panah. Sajaknya tadi rumus rima akhirnya AA, fitnah, panah. Itulah dia AA. Paham ya nak ya? Lanjut, syair. Ayo baca dulu Febieta. Ya, Ibu Bu. lihat dari sudut sini kamu nampak santai sekali, berasa di pantai kamu nak. Ayo baca nakku. Ibu. Ya. Syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab. Syur, yang artinya perasaan yang menyadari, kemudian berkembang menjadi syiru, dengan arti puisi dalam pengetahuan umum. Syair digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang, misalnya tentang suatu cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain-lain. Oleh karena itu, bait-bait dalam syair sangat banyak. Oke, cukup. Terima kasih. Syair itu berasal dari bahasa Arab, bukan syur, bukan syurna. Bahasa Arab itu pakai apostrof, syur gitu, syur. Lah, lanjut. Itu dia syair. Kalau ada orang menyebutkan bahwa Bu, syair sama lirik lagu itu sama tidak? Kadang orang menyebutkan lirik lagu itu dengan syair, Bu, katanya. Ada seperti itu ya. Syair itu disamakan dengan lirik lagu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita belajar tentang puisi rakyat. Puisi rakyat itu puisi lama. Jadi syair itu dalam bentuk puisi lama, bukan lirik lagu zaman sekarang. Syair itu punya ikatan aturan karena disebut dengan puisi lama. Kita lihat ciri-cirinya. Syair terdiri dari 4 baris dalam 1 bait, sama seperti pantun ya, 1 bait 4 baris. Kemudian semua barisnya mengandung isi dan makna. Jadi di syair itu tidak ada sampiran. Kalau di pantun ada sampiran, di syair tidak ada sampiran. Semuanya makna. Kemudian syair tidak selesai dalam 1 bait. Kalau pantun selesai dalam 1 bait, pantun nasihat cuma 1 bait cukup. Tapi kalau syair tidak, misalnya judulnya tentang Juan Munte, itu judulnya. Kemudian baris pertama, bait pertama itu 4 baris. Tak selesai hanya dalam 1 bait itu dia menjelaskan si Munte ini, si Juan Munte ini harus berkesinambungan. Jadi 1 judul nak bisa terdiri dari 10 bait. Itulah syair. Kemudian pola rimanya AA, pantun AB. Kalau syair AA, sama menggunakan bahasa kiasan. Kita lihat contohnya di buku kamu halaman 168. Silakan lihat. Biar kita gunakan buku ini. Jangan hampir 1 tahun tak pernah kita gunakan. Kasihan yang pemerintah.
168. Apa di situ judulnya, Nak? Syair perahu, Bu. Ya, syair perahu. Fiona Marcel Baru-Baru, silakan dulu kamu baca bait pertama. Ya, Bu. Syair perahu. Inilah gerangan suatu mada, mengarahkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah ikatan diperbetuli sudah. Ikatan, iktikat. Ya, di sana iktikat diperbetuli sudah. Iktikat itu sama dengan etika, perilaku atau tingkah laku. Kemudian syair perahu bait kedua. Jevanya. Wahai muda, kenali dirimu, lala perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat kekal hidupmu. Iya, wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tamsil itu artinya perumpamaan, umpama. Artinya di sini, Nak, wahai muda, kenali dirimu. Karena hidup kamu itu ibarat perahu, itu maksudnya. Hidup itu ibarat perahu, perumpamaan tentang perahu, itu maksudnya. Tiadalah berapa lama hidupmu tidak panjang, umurmu tidak panjang, tak mungkin kamu berumur sampai 200 tahun. Ujung-ujungnya juga kita ke kuburan, itu maksudnya. Jadi selama masih muda, kenali dirimu, jangan sombong, berbuat baiklah. Lanjut, bait ketiga Yulieta. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Iya, kerjakan apa yang mau kamu kerjakan, agar berubah kamu menjadi manusia. Manusia sesungguhnya, bukan manusia yang abal-abal. Memanusiakan, inti dari pendidikan Indonesia adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Ada yang tahu kira-kira maknanya? Yang pengamu perahu di situ. Haji perahu itu. Apa itu? Ada yang tahu maknanya kira-kira memanusiakan manusia itu bagaimana? Ada yang tahu? Lanjut, bait keempat, Josias. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula kayu dan kayu. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Ingat ya, sajaknya a. Perahumu kayu di situ itu dia a. Lanjut terakhir si Gio Samosir. Wah, megang rambut dia. Udah gantengnya kamu Gio, silakan Gio. Oh, langsung mati kameranya. Astagfirullahaladzim, salam. Ampuni dia ya Allah. Si Galaxy A2 ini siapa ini? Roni Purba, silakan aku. Bait terakhir, Ron. Ketawa. Emang ibu lucu ya, kenapa ketawa kamu ya? Ibu stand up comedian rupanya, makanya ketawa kamu, Ron. Ibu panggil namamu suka ketawa kamu. Aku bait terakhir yuk. Ya, Bu. Ya. Sudahlah hasil kayu dan ayar, angkatlah pula sauh dan layar. Ya. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Oke, jalan yang kabir. Ayar, itu pernah dengar kata ayar tidak? Baru pertama ini, Bu. Ayar itu sama dengan air. Ini bahasa Melayu klasik. Nah, ayar itu sama dengan air. Kemudian ada lagi kata yang sulit itu sawu. Sawu itu sama dengan alat berat yang terbuat dari besi. Ini biasanya alat berat. Kemudian taksir, perkiraan. Kabir, ada yang tahu kabir? Kabir itu bahasa Arab. Kabir artinya yang maha besar. Itu dia. Oke, itu dia syair. Sudah kita kenali bagaimana bentuknya. Ibu harap Ibu tak perlu muluk-muluk, kalian paham ini, paham tak perlu. Ibu hanya mau kalian paham bagaimana bentuk syair, bagaimana bentuk pantun, bagaimana bentuk gurindam. Hanya paham bentuknya aja ibu udah bersyukur sekali, nak. Hanya paham ciri-cirinya aja ibu udah bersyukur kali. Kalau kamu nanti lihat sebuah teks panjang,
kamu lihat 4 baris. 4 baris sejak oh ini kan syair gitu. Kalau satu saat kamu lihat seperti itu, kamu lihat lagi, ini AB tadi oh ini pantun gitu. Terus kamu hitung, kamu garis-garis, pas gak ini pantun ini terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, kamu hitung gitu. Itu seperti itu ya Nak ya. Ibu hanya minta kamu hanya paham dulu deh bagaimana bentuk pantun, bagaimana bentuk gurindam, bagaimana bentuk syair. Kita tak perlu jauh-jauh. Apa sih ini gurindam? Kenapa asal latar belakangnya ini? Siapa sih penciptanya gurindam? Tak perlu. Ibu hanya mau kamu paham bentuknya aja sama ciri-cirinya. Itu dia. Lanjut kita menyimpulkan isi puisi rakyat. Cara menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair. Ibu buat 3 secara umum bagaimana cara menentukannya. Yang pertama, cari dulu temanya. Ini tentang apa? Kayak pantun. Oh, ini pantun nasihat. Ini temanya tentang nasihat gitu. Setelah dapat, kemudian kamu masuk ke liriknya, ke baris-barisnya. Pahami dulu kata-katanya dalam puisi rakyat itu. Seperti tadi yang ke syair perahu kan banyak tuh. Seperti ayar, sauh, taksir, kemudian arif, dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang sulit. Nah, cara kamu menemukan maknanya ini adalah dengan menggunakan kamus. Kalau misalnya kita tatap muka kian, nah ibu sudah suruh kamu bawa kamus ke sekolah, kamus besar bahasa Indonesia. Itu tebalnya na'udzubillah. Segini tebalnya itu. Ya, kamus. Ini puisi rakyat, kebetulan ini berhubungan dengan puisi lama, jadi ini rata-rata menggunakan bahasa Melayu klasik. Bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu ya. Sama bahasa kita dengan bahasa Malaysia, beda-beda tipis, tapi jadi dijadikan menjadi bahasa Indonesia. Seperti kata galau itu nakku, itu sudah termasuk ke dalam bahasa baku. Jadi kalau kamu katakan, galau itu kan nggak baku sih Bu, bukan, galau sudah baku. Bahasa Indonesia itu dinamis Nak, mengikuti perkembangan zaman. Jadi bahasa-bahasa anak muda zaman now itu bisa saja diserap menjadi kamus bahasa Indonesia, bisa saja itu diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku. Seperti galau tadi, artinya sama. Apa arti galau? Ya sedih, uring-uringan, merindukan kasih sayang, itulah galau itu. Tapi sudah menjadi baku, itu dia. Kemudian memaknai kata-kata yang menunjukkan perumpamaan. Kita lihat dulu contohnya. Gunung Daik, timang-timangan. Kenapa layar ibu coret-coretan ini tiba-tiba ini? Gunung Daik, timang-timangan, tempat kera berulang alih, budi yang baik kenang-kenangan, budi yang jahat buang sekali. Ini pantun. Temanya apa nih kira-kira? Tentang apa ini? Pantun apa ini Nak? Pantun nasihat ya? Nah, kita sudah dapat, kita sudah dapat temanya. Kita masuk ke menemukan kata-kata yang sulit. Contoh timang-timangan. Timang-timangan artinya apa? Panggilan yang diberikan sebagai ungkapan rasa sayang. Kemudian kata yang sulit lain, Ali. Jadi Ali itu ada artinya Nak, bukan Ali itu kan ada 6 orang. Ya, tapi Ali di sini ada artinya. Ali itu kata turunan mengali yang artinya memperlihatkan diri untuk menarik perhatian. Itulah kata-kata yang sulitnya. Sudah dapat kita. Kemudian kita maknai kata-kata yang menunjukkan perumpamaan. Perumpamaan yang mana itu? Budi yang baik kenang-kenangan, budi yang jahat buang sekali. Jadi perbuatan baik kamu kenanglah, tapi perbuatan jahat gak usah dikenang-kenang Nak. Jangan balas dendam. Kita Kristen, anaknya Tuhan dilarang balas dendam. Itu dia materi kita hari ini. Di layar kalian coret-coret gak ini punya Ibu? Coret-coret Bu. Coret-coret Bu, coret-coret. Bu. Apa Ibu kebanyakan dosa ini? Tidak baca doa ya tadi? Kamu sudah selesai? Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada Bu. Pas. Ya ada Bu. Ya agak cepat Ibu menjelaskan ya Nak, karena waktu kita sudah pas habis pula ini. Pas habis. Syukur pada Allah. Ibu tadi kelamaan hanya menunggu absen di kelas 7374. Ibu di sini kelamaan menjelaskan. Syukur pada Allah. Halo anak-anak Ibu, ini zaman milenial. 4.0 artinya semua berdigital, era digital. Masa pakai Zoom aja kamu nggak ngerti sih?
Ini kelebihan dari pandemi, nakku. Kelebihan COVID-19 ini kita alami ini apa? Kita semakin melek sama teknologi, makin pintar sama teknologi. 71 kenapa Ibu suruh selalu buat link absensi, Ibu tinggal terima masuk. Kenapa? Tujuannya supaya mereka paham, oh membuat link absensi seperti ini ternyata. Nambah pengetahuannya. Ya 7172 seperti itu, nak. Harus melek teknologi di rumah, jangan hanya game mulu yang kamu tahu. Saya anak zaman now. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah bergabung. Kita sampai jumpa di hari Senin dengan penugasan. Oh, Ibu lupa. Tugasnya pantun itu Ibu suruh menciptakan yang baru loh, nak, bukan membuat yang sudah ada. Kemudian Ibu suruh kan sesuai dengan aturan. Aturan artinya ciri-ciri pantun. Ini ada aja yang membuat satu baris itu cuma 2 kata, 1 titik 1 koma. Kamu cantik, aku yang punya. Itu pantun apa? 1 titik 1 koma, kamu cantik, aku yang punya. Aduh, pantun apa sih itu? Ingin sekali kalian. Tentang ada yang gue seperti itu loh, nah. Ibu ketawa melihatnya, tapi sudahlah, yang penting sudah dikerjakan. Baik, jadi nanti kalau nilaimu kamu hanya dapat 75 pas KKM 70 atau 80 itu sudah nilai penghargaan. Tapi kalau kamu dapat nanti 98, 95, wah terhebat lah kamu. Ya, baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah bergabung. Selamat belajar di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Selamat pagi.